Dalam sehari, berapa banyak kamu ngeklik tombol YouTube di smartphone kamu? Berapa lama kamu nonton YouTube? Nonton apa kamu? Musik, tutorial, berita, atau video motivasi? Apakah kamu tahu siapa yang membuat YouTube? Apakah kamu tahu bagaimana proses membesarkannya? Kalau kamu ingin tahu, maka kamu sudah ngeklik video yang tepat. Sebelum membahas lebih jauh tentang YouTube, aku mau nunjukin hasil riset terbaru dari We Are Social. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Adapun medsos yang paling banyak ditongkrongi oleh pengguna internet di Indonesia, dari paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Oke, sekarang kita hanya membahas YouTube. YouTube mungkin gak pernah ada jika tiga orang ini itu rebahan melulu. Siapa mereka? YouTube didirikan oleh Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley. YouTube pertama kali muncul di internet pada tahun 2005. Kini YouTube merupakan platform berbagi video terbesar dan salah satu situs yang paling banyak dikunjungi dalam sejarah internet. Ide mendirikan YouTube bermula ketika Harley dan Chen mengalami kesulitan berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, dari peristiwa tersebut, maka tercetuslah ide untuk membuat sebuah situs berbagi untuk video yang mudah dan simpel. Dari situ akhirnya diperkuat juga oleh metode pemasaran yang intinya terpusat untuk membuat sebuah cerita yang mudah untuk dicerna oleh konsumen dengan video. Di tahun 2004, Karim, Chen, dan Harley yang saat itu masih menjadi karyawan PayPal juga menyadari bahwa gak ada situs yang khusus membagikan video. Padahal, banyak peristiwa penting yang terjadi di belahan dunia yang perlu orang-orang tahu, seperti insiden Super Bowl Janet Jackson dan tsunami pada Desember 2004. Awalnya, YouTube mulai dikembangkan dari sebuah garasi mungil. Kemudian, setelah 6 bulan berjalan, mereka pun mendapatkan suntikan dana investasi sebesar 11,5 juta dari Sequoia Capital. Dengan dana itu, YouTube pun memulai strategi teknologinya dan bisnisnya dengan membuat kantor berukuran kecil di atas sebuah restoran pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California, dengan domain bernama www.youtube.com. Situs tersebut kemudian mulai aktif dan memulai beta test tepat pada Valentine, 14 Februari 2005. Video pertama yang diunggah ke YouTube berjudul Me at the Zoo. Video tersebut direkam oleh Jawed Karim di San Diego Zoo pada hari Sabtu, 23 April 2005, waktu San Francisco, Amerika Serikat, dan masih ada sampai sekarang di situs itu. Tapi, pada saat video itu diunggah, YouTube belum diluncurkan secara resmi. YouTube merilis uji beta pada Mei 2005. 6 bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini itu meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari dan iklan Nike menjadi video pertama yang mendapatkan 1 juta views. Sejak muncul ke dunia perinternetan, YouTube mulai jadi bahan omongan. Apalagi kemudian YouTube sempat berperkara dengan stasiun televisi CBS dan HBC. Mereka dianggap melanggar soal hak cipta karena menayangkan preview beberapa program stasiun itu. Misalnya program Lazy Sunday dan 2006 Olympics. Tapi akhirnya kedua belah pihak berdamai. HBC malah memakai YouTube untuk mempromosikan program acaranya. Hal yang sama juga dilakukan perusahaan rekaman seperti EMI dan Warner Music.
Dua perusahaan terakhir sudah memasukkan YouTube dalam rencana pemasaran mereka. YouTube mendapatkan pendanaan awal dari dua investor, yaitu perusahaan bernama Sequoia Capital sebesar 11,5 juta dolar pada November 2005 dan perusahaan Artis Capital Management sebesar 8 juta dolar pada April 2006. Setelah pertumbuhan yang sangat cepat, pada November 2006, YouTube LLC dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 miliar US dollar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Namun, situs itu masih relatif kecil dibandingkan sekarang dan bahkan belum mencapai Inggris dan sejumlah negara lain. Pada Juni 2007, situs tersebut akhirnya diluncurkan di Inggris dan juga 8 negara lainnya. Setelah mengalami banyak sekali perkembangan, video berkualitas HD diperkenalkan pada Desember 2008 dan kini mendapatkan lebih banyak orang yang menemukan berbagai kegunaan yang ada di YouTube. Bulan Juni 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar. Setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya, pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana, berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi. Pada tahun 2009, event besar digelar YouTube, termasuk peluncuran penuh HD, sekarang hingga 1080 pixel, bukan hanya 720p. 1 miliar tayangan video per hari, dan kemitraan dengan Channel 4, yang artinya YouTube memiliki acara TV baru untuk pertama kalinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak orang-orang menemukan kegunaan yang berbeda dari YouTube, dan saat itulah gaming dan saluran vlogging mulai diminati. Pada tahun 2010, jenis-jenis iklan baru diperkenalkan, dan situs tersebut segera mencapai 3 miliar views per hari di pertengahan tahun 2011. Ketika audiens mulai menyadari apa yang dapat ditemukan di situs, banyak gamers dan vlogger sekarang punya kesempatan untuk mencari cuan hanya dengan memposting video ke YouTube dan menerima pendapatan dari iklan. Pada akhir 2011, YouTube melakukan maintenance secara besar-besaran. Sekitar 1 tahun kemudian, muncul video pertama yang mencapai 1 miliar tayangan. Dan video itu adalah video klip Gangnam Style. Sejak tahun 2012 hingga kini, YouTube terus berkembang dan tetap berada di puncak. Kini, YouTube termasuk salah satu perusahaan multimiliar dolar terbesar yang bergerak di bidang internet. Berbagai layanan baru pun muncul seperti live streaming, merchandise, YouTube Premium, dan lain-lain. Pada 2019, platform berbagi video YouTube mencatat jumlah penonton bulanan terdaftarnya atau login monthly user sudah menembus 2 miliar. Angka ini naik sekitar 5% dari jumlah penonton bulanan di tahun 2018 yang tercatat di angka 1,8 miliar. Hal itu disampaikan oleh CEO YouTube, Susan Wojcicki, saat memberikan presentasi di acara tahunan Brandcast YouTube ke para pengiklan di New York. Selain jumlah penonton bulanan, Wojcicki juga membeberkan data menarik lainnya terkait jumlah pengguna yang menonton YouTube dari layar TV. Pada kesempatan yang sama, Wojcicki menyebut pengguna YouTube menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap harinya untuk mengakses dan menyaksikan video-video YouTube dari layar TV setiap harinya. Artinya, durasi streaming YouTube dari layar TV meningkat sekitar 39% dari pertengahan tahun sebelumnya, 2018, yang tercatat di angka 180 juta jam per hari. Angka ini juga belum termasuk jumlah pelanggan layanan TV berbayar milik YouTube, yaitu YouTube TV. Wojcicki juga mengungkapkan bahwa YouTube menghapus sekitar 7 juta hingga 9 juta video yang dinilai mengandung konten negatif, ujaran kebencian, kekerasan, dan lain-lain tiap kuartal atau 3 bulan sekali.
YouTube juga mempekerjakan 10.000 orang content viewer untuk menyaring video-video yang diunggah pengguna agar sesuai dengan ketentuan penggunaan. Itu tadi sekilas tentang YouTube. Apakah kalian berminat menjadi content creator di YouTube? Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info-info terbaru dari Legal Business yang akan ceritain tentang bisnis tentunya.